Halo guys, selamat datang di podcast SMK Bina Prestasi Bring to School. Kembali lagi tentunya dengan saya Marsyanda dari kelas 12 OTKP. Dan kali ini spesial, kita kedatangan tamu dari Ketua Prestapala yaitu Haris. Halo Haris. Halo Manda. Halo, ini kita manggilnya santai ya. Iya. Haris aja. Oke. Nah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, saya boleh kan nanya-nanya sama kamu tentang Prestapala dan lomba-lomba yang pernah kamu ikuti? Siap, boleh, tentu saja boleh. Ini kok kayaknya tegang banget sih. Santai aja dong kita. Nah, sebelumnya sekarang kesibukan apa sih yang lagi Haris jalani? Untuk kesibukan sih nggak banyak-banyak banget ya. Cuman ya kegiatan di sekolah apa aja. Terus juga kalau di luar kadang main, kadang juga ikut join latihan sama anak-anak Prestapala gitu. Nah, kesibukannya cuma mengikuti sekolah dan latihan sama anak-anak Prestapala. Nah, latihan itu apa aja sih kalau Haris lagi latihan sama anak-anak Prestapala? Kalau anak-anak Prestapala itu biasanya latihan di GOR ya, di GOR Tambun itu latihan climbing gitu. Nah, climbing itu kan manjat ya? Manjat yang saya tahu tuh manjat. Nah, Haris pernah nggak sih ngalamin kecelakaan-kecelakaan pada saat Haris manjat-manjat climbing? Untuk kecelakaan sih saya alhamdulillah nggak pernah ya. Oh, nggak pernah. Tapi kalau yang saya lihat sih paling kesalahannya itu kesalahan megang poin. Itu poin itu ya semacam kayak batu ya, ya, yang nempel di papan climbing itu. Nah, itu namanya poin. Itu paling kalau salah megang kan jatuh ya. Jadi antara climber sama bilayar itu nggak sinkron. Jadi pas lagi megang, bilayar kadang nggak siap. Jadi posisi jatuhnya kan langsung kayak gitu, langsung jatuh ke bawah. Jadi nggak ketahan dulu. Paling kecelakaannya itu aja sih. Cuman selebihnya pas di bawah udah aman. Berarti pas jatuh itu nggak terjadi apa-apa kan? Tapi enggak, alhamdulillahnya enggak. Cuman kaget aja dianya pas jatuh langsung gitu. Oh, berarti kesibukannya lagi manjat-manjat aja. Nah, terus mau denger juga nih pengalaman Haris selama di Prestapala itu yang paling terkesan buat Haris sampai saat ini tuh apa sih? Kalau yang hal yang bagus atau yang saya lihat dari Prestapala selama ini sih kekeluargaannya sih ya. Karena ya kita udah banyak nih. Kita waktu masih kelas 10 ngelihat ini senior udah bawa anak ke sekolah. Jadi kekeluarganya tuh dapat banget. Ada yang udah nikah masih join, terus juga ada yang udah purna datang tapi walaupun nggak sering, tapi kan ibarat kata hubungan antara senior sama junior nggak putus, jadi masih ada kabar-kabarnya juga. Berarti yang paling berkesan itu ya tali kekeluargaannya sangat-sangat erat. Karena setelah nanti Kak Haris lulus dari SMK Bina Prestasi, bukan berarti Kak Haris melepas Prestapala, masih tetap join ya. Walaupun cuma ngeliat doang. Tapi kan masih ikut andil lah ya. Nah, terus dengar-dengar kemarin ikut lomba ya? Iya, ikut lomba di Unisma. Di Unisma. Nah, sebelum ikut lomba kemarin yang di Unisma, Haris pernah nggak sih ikut-ikut lomba sebelumnya di mana gitu? Untuk lomba sih saya baru pertama kali kemarin di Unisma itu. Baru pertama kali. Dan kemarin dapat juara? Alhamdulillah dapat juara 3. Guys, juara 3. Berarti pertama kali Haris ikut lomba di Unisma dan langsung dapat juara. Iya, alhamdulillah. Keren. Itu apa tuh? Medalinya? Medali. Kemarin lomba. Juaranya ya? Juara 3 ada. Itu lomba setingkat apa? JBK, Jakarta, Bekasi, Karawang. Oke, boleh lihat nggak? Boleh. Penasaran nih. Wow guys. Maaf. Ini bahannya apa ya? Perak. Nih guys, ada yang mau lihat gak? Tapak Giri namanya. Nih guys, kelihatan gak ya? Jadi Tapak Giri itu ini. komunitas Mapala Unisma. Jadi ini juara 3 best in level skill. Wow. Orienteering pelajar putra se-JBK. Se-JBK itu Jakarta, Bekasi, Karawang. Oh, Jakarta. Berarti lawannya banyak dong? Lumayan banyak. Wah, berarti untuk mencapai juara 3 pun nggak gampang ya? Iya, masih butuh perjuangan yang cukup berat.
Ya tapi kan dibalik proses itu kan ada hasilnya kan. Iya, alhamdulillah. Nah, terus untuk lomba kayak gini kan pasti Kak Aris ada persiapan yang sangat-sangat matang. Apa sih persiapan yang Kak Aris lakukan? Karena tipikalnya lomba lari, jadi saya latihannya cuman jogging, lari gitu. Fisik lah. Fisik ya. Nah, pas lari-lari itu setiap hari? Enggak setiap hari juga sih. Jadi kalau waktu seminggu kosong sekali. aja. Oh, waktu kosong aja. Waktu kosong diisi buat lari gitu. Nah, terus persiapan yang mau menuju hari H juga itu santai aja atau di fullin terus? Ya tentu nggak santai lah, kalau udah hamin seminggu itu kita udah punya target. Jadi kan jarak Unisma itu kurang lebih 2 km ya. Jadi kalau saya sih pribadi latihan jarak 2 kilo itu harus di patokannya nih ya, patokan dari saya itu 2 kilo itu harus kurang lebih 10 menitan. Nah 10 menit udah selesai 2 kilo. Oh, wow. Berarti udah sering dong lari-lari kayak gitu, nggak terlalu kaget lah ya? Untuk kaget sih enggak, karena dari saya pribadi juga alhamdulillah. Hobinya lari? Bukan hobi sih, kesukaan aja. Kesukaannya lari gitu. By the way kita ngomongnya tadi Kak, kadang Haris, gak apa-apa ya, kita santai aja. Santuy. Nah tadi itu kan ada bahasa orienteering. Nah orienteering itu apa sih maksudnya? Sejenis kegiatan olahraga sih, bisa dibilang olahraga tapi diperlombakan. Jenisnya itu kayak kita lari atau jalan mengunjungi suatu lokasi yang harus dituju. Nah kalau di orienteering itu namanya titik kontrol. Titik kontrol itu lokasi yang harus kita tuju. Nah dan kalau di perlombaan itu ada macam-macam titik kontrol. Jadi ada yang 5, ada yang 10 dan sebagainya gitu. Berarti kemarin Kak Aris ikut lomba lari dan untuk mencapai titik kontrol ya. Konsepnya mencapai titik kontrol. Nah, itu ada berapa titik kontrol kira-kira? Kalau di perlombaan kemarin di Unisma itu untuk pelajar putra ada 11 titik kontrol. 11 titik kontrol. Nah, di situ dikasih waktu nggak sih? Kemarin sih batas maksimal lari itu 2 jam. 2 jam. Tapi yang tetap diambil yang 3 tercepat. 3 tercepat ya. Nah, terus Kak Aris kemarin tuh waktunya berapa? Alhamdulillah kemarin dapat waktu 16 sekian detik. 16 sekian detik. 16 menit sekian detik. Oh, gitu. 16 menit sekian detik untuk menempuh berapa? 11 titik kontrol. Jarak Unisma itu kurang lebih 2 km. 2 km dengan dalam waktu 16 menit sekian. Iya. Wow. Dan titik kontrol itu nggak berurutan, diacak gitu. Jadi kita harus muterin Unisma. Oh, cari titik kontrol. Iya. Nah, itu titik kontrolnya kita nyarinya berurutan kan? Iya. Enggak ngacak dong. Berarti kalau ngacak kita didis gitu. Iya, jadi kan ada peta. Iya. Nah, di peta tersebut itu ada misal titik 1, 2, 3 itu nggak urut sesuai jalur Unisma, jadi diacak gitu. Jadi kita harus mengunjungi titik kontrol sesuai yang ada di peta tersebut. Oh, berarti harus tetap urut-urut juga kan? Ya, orienteering itu bisa dibilang olahraga yang sifatnya belajar, bisa dibilang belajar ya karena olahraga. Tapi kalau di perlombaan itu ya jenis lomba. Orienteering itu terlebih ke navigasi darat. Jadi menggunakan peta, kompas dan gitu. Oh, jadi kita juga nggak cuma lari aja kan? Kita harus konsentrasi buat melihat petanya biar mencapai titik yang benar gitu, nggak ngacak. Iya. No, gitu Nah, guys. orienteering juga kemarin kan sifatnya di kota, jadi jelas. Kemarin sih nggak dikasih kompas, tapi next kalau misalkan ada kegiatan atau apa gitu yang berhubungan dengan orienteering, insya Allah bakal join. Nah, dengar-dengar sih kemarin ada buat di Cibodas, cuman itu se-Indonesia. Berarti bakal join lagi nih. Kurang tahu ini itu. Ini kan setingkat JBK ya. Naiklah se-Indonesia. Bisa lah ya kan, ini aja juara 3, siapa tahu aja nanti juara 1 ya. Membawa nama baik sekolah. Oh ya, kelewat nih. Selama lomba itu berlangsung, ada nggak sih kendala-kendala yang di luar ekspektasi yang tiba-tiba itu muncul gitu? Untuk kendala sih enggak, cuman itu waktu pas lagi lari itu kan ada 2 jalur. Nah itu karena saya salah ngelihat jalur, itu saya lewat jalur yang bisa dibilang itu jalan pintas, tapi itu salah, harusnya jalan pintas menuju pos titik kontrol 3 ke titik kontrol 4. Jadi itu waktu saya ke titik kontrol 1 itu kan harusnya lewat kiri, itu jalannya blok ya karena habis hujan kan. Iya.
Jadi waktu itu belok. Nah, tapi saya malah ngambil jalan satu lagi. Itu jalan yang bisa dibilang tanah lapang, kayak lapangan itu, kayak lapangan lah, kita ngelewatin lapangan. Tapi kan kalau lapangan kan tanah ya, tanah basah habis hujan. Jadi blok-blokan sama aja. Harusnya lewat yang blok doang cuman licin lini tangannya. Saya ngambil yang jalur satu lagi tuh jalur yang becek, rada dalam, jadi ngelewatin genangan-genangan air gitu. Jadi salah ngambil jalan ya, Iya. salah ngambil jalur. Nah, terus ngelihat lawan-lawannya kan, Haris pasti itu kayak ada rasa tegang atau wah lawan gue gini ya enggak ya, gini enggak ya gitu. Rasa tegang sih enggak ya, cuman itu kalau menurut saya sebagai motivasi. Jadi wah ini orang yang sebelum gua lari udah baru di titik kontrol sekian, ayolah bisa kejar. Jadi waktu ngeliat orang lain itu saya sembari nginget-nginget itu setelah saya apa sebelum saya lari. Jadi pas kita lari ngelihat orang itu, wah ini masih aman nih, tapi nggak ngerasa aman, tetep kayak seolah-olah dihantui rasa ini dah, takut kalah. Takut ya. Tapi kita harus jadiin orang-orang yang lebih maju itu, kita harus maju juga gitu. Iya, Jangan harus jadi motivasi, jangan berhenti aja. Kalau berhenti jalan terus lama. Nah iya, kita harus maju juga, jangan cuma ngeliatin wah dia lebih hebat nih dari gue gitu, terus kita nge-stuck harus lebih maju. Kalau dia bisa kenapa gue enggak gitu, ya Kak? Nah itu betul. Selama mengikuti lomba kemarin, pelajaran apa sih yang Kak Aris dapat? Udah pasti sih pelajaran yang dapat sih itu semacam kayak kita lagi lari nih, itu kan pasti ada runner lain kan. Iya. Dia runner lain. Jadi pelajaran dalam kalau digabungin dalam kehidupan sih ya jangan pernah stuck di satu tempat. Jadi misalkan kita capek, boleh itu rest sebentar aja, kayak ibarat kata jalan sebentar. Tapi nggak lama setelah itu lari lagi. Jadi kayak ngejar target yang selanjutnya. Jadi kayak kita ngelewatin seluruh rintangan aja gitu ya. Rintangan dalam kehidupan ada banyak. Jadi kalau ada rintangan kan capek itu pasti ya. Ngadepinnya tetap harus istirahat, tapi jangan terlalu lama istirahatnya. Karena ya kita nggak pernah tahu kapasitas diri kita sampai mana. Iya. Kita mencoba aja dulu, selagi kita belum nyoba kan ya itu kita nggak tahu gitu. Siapa tahu aja setelah kita nyoba kita lebih tahu bahwa kita tuh lebih hebat dari orang lain. Apa yang kita pikirkan gitu. Jadi kan. ekspektasi itu boleh gede, tapi jangan terlalu gede juga. Takutnya Iya nanti nggak sesuai malah kedua. Oke. Nah ini kita udah ngebahas seputar lomba. Sekarang kita ngebahas tentang Prestapalanya ya. Boleh. Nah di Prestapala itu ngapain aja sih? Di Prestapala itu ada 3 divisi. Divisi climbing, divisi bahari, juga hutan gunung. Oh, nah itu divisi climbing itu maksudnya apa? Divisi climbing itu kayak yang udah ada aja, jadi kayak contoh papan climbing di sekolah kan ada. Nah itu kita manfaatin, kita buat latihan. Kan alhamdulillah dari Prestapala itu udah ngasilin 2 atlet FPTI panjat tebing Kabupaten Bekasi. Oh keren banget ya. Nah terus ada lagi apa? Divisi panjat, climbing, hutan gunung, sama bahari. Bahari dulu. Nah bahari itu apa contohnya? Kalau divisi bahari itu kita biasanya ngejalannya itu di Kalimalang. Itu kayak latihan dayung. Oh iya pernah lihat tuh. Kan soalnya di Unisma juga nanti bakal ngadain lomba kebut dayung. Jadi ada lomba kayak, double kayak, lomba karet gitu. Nah terus yang hutan gunung ini? Kalau hutan gunung sih terlebih ke navigasi, juga olahraga juga sih, karena kan itu jalan. Nah kemarin sih alhamdulillah kita bulan Maret atau pokoknya di tahun ini itu nanam bibit pohon di kawasan Gunung Gede Pangrango. Oh berarti naik gunung juga kan? Ya itu bukan ke gunung tapi ke wilayah hutannya penanaman. Oh, Oke. Ternyata banyak juga ya di Prestapala yang kegiatan-kegiatannya nggak cuma kayak naik papan climbing aja, tapi ada juga kita ibaratnya menjelajah alam lah ya. Harus lebih cinta sama alam, gimana cara kita ngerawat alam, cinta sama alam, kayak gitu ya. Iya. Oh iya, tambahan di divisi bahari bukan cuman kebut dayung doang ya. Ada juga kegiatan beberapa tahun di atas saya itu kegiatan ekspedisinya ke pantai apa pinggiran laut lah. Jadi itu yang bisa dibilang nggak banyak orang, tapi
itu kegiatannya kita nyelam di air, jadi liburan sih. Kan di Prestapala juga ada ekspedisi setiap tahunnya. Kan tadi ada 3 divisi nih, panjat, divisi climbing, bahari, sama hutan gunung. Jadi ketiga-tiganya itu nanti bakal diekspedisiin, entah di tahun sekarang apa, di tahun besok apa gitu. Oh, jadi banyak ya kegiatan-kegiatannya. Nah, gimana nih ke acara Karis untuk meyakinkan anak-anak BP atau mengajak anak-anak BP untuk lebih ikut ke Prestapala atau lebih mencintai alam? Iya. Coba dong. Kalau buat siswa-siswi BP sih kan ya nggak usah takut lah, kalau misalkan mau join kita terbuka kok, always open. Apalagi nanti eskul resminya bakal dibuka nggak lama setelah ini. Jadi kalau mau join bisa datang aja ke Gor Tambun. Kalau nggak chat Abang Ponya yang dikenal. Kalau misalkan mau ke saya ya silahkan. Nah kalau di Prestapala itu juga banyak kegiatan lain yang nggak disebutin. Nanti untuk selebihnya bisa di eskul aja. Berarti kalau mau lebih tahu dalamnya join lah ya. Bisa ke saya juga kok, nanti sampaikan ke Kak Haris gitu ya. Oke, kita kayaknya udah banyak-banyak ngobrol sama Kak Haris. Semoga apa yang tadi udah kita omongin bisa bermanfaat sama anak-anak BP ya. Amin. Sama yang lain-lainnya juga. Dan next time kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya Kak. Siap. Jangan kapok ngobrol sama aku gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih ya Kak Haris. Sampai jumpa lagi nanti di podcast selanjutnya. Kita bakal ngobrol-ngobrol apa lagi nih. Oke, dadah Kak Haris. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.